Selamat datang di channel YouTube Puskesmas Sawah Lega. Untuk mendukung channel kami, sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like, komen, share videonya, tekan tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya juga ya. Hello everybody, welcome back. Balik lagi ya sama channel kita, channel Puskesmas Sawah Lega. Ya, kali ini kita ada lagi nih penanggung jawab kesehatan yang ngelola program di Puskesmas. Kita mau bahas soal gizi ya. Oke, gizi, ada gizi masyarakat ataupun gizi klinis juga ya. Nah, sekarang mungkin narasumber yang akan kita tanya-tanya, akan kita ajak ngobrol-ngobrol santai itu adalah ada orang yang dari luar Bandung nih. Oke, kita langsung aja ya. Yuk, selamat datang kepada Mbak Puput ya. Panggilannya Mbak Puput. Halo Mbak Puput, sehat Mbak Puput hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, jiwanya ya, logis banget ya jiwa. Mbak, kita bakal bahas sedikit soal sekaligus profesi ini juga kan ya sebagai nutrisionis. Oke, sebelum bahas mengenai jauh soal nutrisionis, pengen nih kenalan dulu dong dikit-dikit mengenai Mbak Puput. Sikat aja Sikat aja. Tapi aku banyak kenalannya. Enggak, banyak sikat aja jangan lama-lama. Iya kan katanya juga kalau nggak kenal nggak sayang. Apa sih? Kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Makanya kenalan. Iya, makanya kita kenalan. Iya, nama saya Kurnia Putri Mardanti, nama lengkapnya mah itu, tapi biasanya dipanggil Puput gitu. Cuman kalau mau manggil Princess juga nggak apa-apa sih. Asalkan jangan sayang aja gitu. Nah, saya mah masih 22 tahun, jadi kita anggap aja seumuran, panggil aja Neng, Mbak, Teteh, nggak apa-apa, jangan manggil ibu dulu ya. Siap. Lanjut, tinggal. Oh ya, saya tinggalnya ngontrak di Desa Nagrog. Oh, di Desa Nagrog. Kalau lahir nih di mana, Mbak? Lahirnya di Pati sampai SMP, SMA pindah ke Jogja sampai kuliah, kerja pindah ke Bandung. Gitu. Luar biasa, bagus ya? Pindah-pindah. Oke, nggak Sempat apa-apa. ke Kalimantan juga. Sempat ke Kalimantan juga, luar biasa. Mudah-mudahan bisa keliling dunia ya langsung. Amin. Oke, jadi profesi Mbak itu sekarang di Puskesmas Sawah Lega sebagai nutrisionis. Sebenarnya ada dua orang yang nutrisionis itu. Iya, siapa? dua orang. Jadi ada Bu Jumi sama ada saya. Bu Jumi mah seniornya di sini. Cuma banyak di sini emang junior berarti yang baru juga. Oke. Udah lama nih? Udah berapa lama kerja di Puskesmas Sawah Lega? Udah setahun lebih sih. Udah setahun gitu. Di Puskesmas Sawah Lega nih, istilahnya itu ditanggung jawabkan atau diamanatin untuk megang program apa aja nih? Yang berkaitan sama gizi tetap pastinya. Sebenarnya kita nggak bagi tugas yang langsung kamu ini ya, nggak gitu sih. Cuman kita kayak Puput biasanya megang apa gitu. Nah, kebetulan untuk yang aku pegang sendiri, yang by myself apa sih? Ya sama aku sendiri itu TTD Rematri, terutama itu tablet tambah darah untuk remaja putri itu, sama untuk ibu hamil dan juga pelacakan ibu hamil yang kek sama pelacakan balita. Oke, oh jadi emang fokus kerjaan Mbak Puput ini tuh istilahnya tuh yang dilakukan sendiri, istilahnya mah pure dari programnya itu adalah mengenai tablet tambah darah, mengenai yaitu yang besi tadi ya, besi ya, zat besi ya. Oke, boleh dong ini jelaskan istilahnya mah cerita singkat soal program Rematri ini tuh gimana? Sarannya siapa? Buat siapa aja? Kan tadi katanya ada remaja juga dan ibu hamil. Nah, jadi globalnya aja ini kegiatan itu buat siapa gitu, buat apa? Iya, jadi tablet tambah darah itu jadi kan ada untuk khususkan untuk pencegahan anemia, terutama untuk putri, remaja maupun ibu hamil ataupun wanita usia subur. Berarti dia di usia antara 12 tahun sampai dengan usia 45 sampai 50 tahun. Gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya lebih ke remajanya, jadi ke yang di sekolah. Gitu. Kan kalau yang ibu hamil gitu kan, ya udah nggak sekolah, dia lebih terpantau ke bidannya. Sementara kan kalau yang remaja kan dia tidak terpantau, makanya saya yang bertugas untuk ya berkeliling sekolah untuk kampanye biar pada mau makan tablet tambah darah. Oke. Jadi berarti emang sasarannya itu lebih ke remaja putri ya, dari tadi usia 12 tahun sampai ke lepas SMA berarti ya, lepas SMA. Oh gitu. Jadi sejauh mana sih pentingnya tablet tambah darah untuk kesehatan? Apalagi kan identiknya putri kan ya nih. Nah gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma putri doang ya yang harus konsumsi tablet tambah darah. Jadi kan cuma buat putri aja ya? Sebenarnya cowok juga diperbolehkan. Cuman karena putri itu cenderung untuk terkena anemia kan,
kita itu memberikan tablet-tablet darah untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya anemia. Oh, itu tujuannya. Tujuannya Mencegah anemia ya anemia, berarti. Oke. gitu. Nah, anemia itu lebih banyak terjadi pada remaja putri karena menstruasi yang paling utama. Tiap bulan kan kita mengeluarkan darah menstruasi. Iya. Karena laki-laki nggak menstruasi, jadi maksudnya nggak terlalu jadi prioritas buat pemberian tablet tambah darah. Oke. Gitu. Iya. Gitu. Jadi emang dikhususkan buat putri. Nah, kemudian sejauh mana lagi sih pentingnya FE buat si putri ini tuh? Jadi sebenarnya pentingnya itu bukan. Jadi sebenarnya tablet-tablet darah itu ada manfaat jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk jangka pendeknya itu untuk memberi biar si remaja tersebut lebih berkonsentrasi untuk belajar. Karena kan kalau kita anemia kita cenderung apa? 5L. Oh, 5L. Udah tahu kan yang di TV-TV itu? Yang iklan tit itu. Kayak 5L, jadi lemah, letih, lesu, lunglai. Oke. Jadi emang kalau anemia pasti 5 gejala itu akan muncul. Akan muncul. Dan orang dan anak yang terkena anemia cenderung dia lebih lebih cepat hilang konsentrasinya, lebih cepat ngantuk, lebih cepat lemas gitu. Jadi dapat dipastikan ya. Jadi kebanyakan anak yang anemia itu prestasinya cenderung menurun. Cenderung akan menurun. Oke, makanya sasarannya juga ke anak-anak yang dari usia 12 tahun hingga lulus SMA ya, lulus SMA. Nah, kemudian ini jangka pendeknya, jangka panjangnya. Jangka panjangnya itu kita mempersiapkan remaja putri ini untuk menjadi seorang ibu besok. Oke, iya. Karena kan kalau putri kita menjadi ibu ya, calon ibu dan kita yang mengandung anak kita. Nah, itu tuh supaya anak kita enggak menjadi stunting. Atau stunting kan yang lagi hits sekarang. Nanti itu di video selanjutnya mungkin ya stunting. Oke, kita bahas lagi ya. Soalnya stunting banyak banget faktornya. Nah, biar anaknya nggak stunting itu salah satunya dengan ibunya itu mengkonsumsi tablet-tablet darah dari remaja. Oh, jadi prepare ya, persiapan. Dan juga untuk mengatasi biar ibunya pas melahirkan tidak pendarahan. Karena Kabupaten Bandung itu juga angka ibu meninggal yang melahirkan kematiannya juga tinggi karena pendarahan. Ngeri ya. Berarti itu hubungannya sama karena tadi tablet tambah darah tadi ya. Terutama kan budayanya di Sunda itu kan kita konsumsi teh. Oh iya. Dan juga teh ya. Dan juga banyak lalapan. Iya. Itu jadi kan sebenarnya kalau zat besi itu kita cenderung lebih banyak ada di daging-dagingan daripada di sayuran. Bukannya ini pembahasannya kayak unik ya. Kalau kita bahas pas nanti soal makanan, bicara soal FE ini pasti banyak banget ya ini. Oke, saya potong dulu aja nih. Nah, kemudian tadi jangka pendeknya ada, jadi buat persiapan biar gak 5L. Jangka panjangnya persiapan buat calon ibu. Nah, itu kemudian kalau orang dikategorikan anemia itu gimana nih cara mendeteksinya gitu Nah, iya, jadi sebenarnya kita baru tahu banget kalau kita bisa tahu kalau kita anemia itu dari cek darah sebenarnya. Cek darah. Cek hemoglobin atau HB itu. Cuman selain itu juga tadi ada gejalanya. Salah satunya 5L tadi yang lemah, letih, lesu, lunglai, lalai, dan juga ada beberapa kriteria lainnya. Jadi kalau kita giniin mata kita ini, dibelatin ini cenderung dipucat daripada orang yang tidak anemia. Warnanya itu lebih pucat gitu. Iya. Kalau yang nggak anemia cenderung pink. Warna ininya itu ya. Yang ini nih. Iya. Jadi kelopak bagian bawah ini. Iya. Kalau dia anemia dia cenderung lebih pucat. Lebih pucat gitu. Kemudian kalau dia anemia parah, biasanya kukunya cenderung lebih cekung. Jadi dia ke dalam, kayak kuku sendok. Jadi agak gitu. Iya, itu kalau anemianya udah parah. Dari. Jadi sebenarnya istilahnya fisik tubuh kita juga udah bisa melihat kalau kita lagi anemia itu udah ngasih tanda-tanda nih. Udah ngasih tanda. Terus juga saya itu secara gampangnya lagi lewat telapak tangan. Jadi kalau telapak tangannya putih pucat itu cenderung anemia. Putih pucat. Iya, kalau masih pink masih ada merah-merah itu insya Allah nggak anemia. Insya Allah. Cuman kalau yang di akuratnya yang kalau yang di rumah mau tahu nih, aku anemia nggak sih gitu. Mending puskesmas aja, ke Sawalega atau ke puskesmas lainnya, cek lab aja, bilang mau tes hemoglobin. HB ya. HB atau hemoglobin. Nah,
Kalau bicara hemoglobin, angka normalnya nih. Angka normalnya itu udah di angka 12. 12 untuk laki-laki perempuan. Oh, jadi normalnya itu dikategorikan normal hemoglobinnya atau enggak dikategorikan anemia itu ketika hemoglobinnya itu di atas 12,5 buat laki-laki perempuan ya. 12 kan. 12 buat 12 tank. 12 tank. 12 Kalau tank. 12,5 buat donor darah ya. Oh, donor darah. Oh, beda lagi donor darah orang tim panjang gitu ya misalnya. Nggak usah. Oke, nggak usah. Nah, ya, kemudian nih kan tadi kerjaannya itu bukan kerjaannya itu kegiatannya itu datang ke sekolah-sekolah ke SMP SMA berarti aja SMP. sasarannya itu buat ngasih tablet tambah darah. Ada nggak sih keseruan waktu melaksanakan kegiatan itu tuh? Kegiatan itu tuh? Cenderung kesebelan sih. Kesebelan ya benar. Kesebelan kenapa ya? Oke. Soalnya gini, kita udah teriak berkali-kali ya kayak yang ini tuh gini, manfaatnya tuh ini, gejalanya tuh ini. Jadi kita tuh di sana tuh kayak bener-bener mempromosikan ini loh pentingnya buat kalian, apalagi kan masih remaja. Tapi banyak banget yang nggak mau minum karena merasa mual. Gitu. Emang ada efeknya, tapi nggak semua orang. Itu cenderung ke dirinya mereka. Ke dirinya sendiri. Oh, jadi ketika makan tablet tambah darah katanya mual, jadi nggak pada mau minum. Luar biasa. Padahal nggak semua orang tuh mual gitu. Tapi sebenarnya bisa jadi sugesti kan gitu? Bisa. Oke. Terus tuh biasanya itu mualnya itu akan teratasi ketika dia udah kayak sebulan minum secara rutin gitu loh. Cuman karena dia sekali 2 kali mual, dia kayak nggak takut nanti mual gitu. Ya, oke. Nah, kemudian kalau buat tablet tambah darah ini tuh diberikan ke remaja putri itu tiap hari kah atau berapa kali gitu rentannya? Istilahnya dosisnya? Kalau tablet tambah darah untuk remaja putri itu Iya. seminggu sekali. Oh, ternyata cuma seminggu sekali ya? Iya, seminggu sekali. Karena dosisnya ada disesuaikan untuk 1 minggu ke depan. Cuma kalau itu ibu hamil karena dia udah beda lagi kebutuhan gizinya termasuk zat besinya, jadi untuk ibu hamil dia tiap hari minumnya. Tiap hari kalau untuk ibu hamil, tapi untuk remaja putri harus seminggu sekali gitu. Itu tuh untuk yang anemia juga seminggu sekali. Kalau yang anemia dilihat dulu kalau remaja putrinya cuma 11 atau 11,5 itu seminggu sekali juga nggak apa-apa. Tapi ketika dia 10 ke bawah dia diharapkan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, oke. Gitu. Oke. Jadi beda ya ternyata ya kadarnya itu. Nah, kemudian ini apa maksudnya tuh tadi katanya kan ada efeknya atau ada dampaknya ketika minum obat katanya tuh. Nah gitu emang sebenarnya ada nggak sih ketika kita minum tablet tambah darah? Jadi istilahnya mah dampak ke kitanya maksudnya itu selain nambah hemoglobinnya tadi katanya kan ada yang mual atau emang bener atau? Ya emang bener. Emang bener. Oh. Cuman itu lebih kayak ke metabolismenya mereka masing-masing sih. Soalnya saya sendiri juga minum dan saya nggak pernah ngerasain mual. Gitu. Jadi emang kembali lagi ke personalnya sendiri ya. Oke. Nah, sempat ada statement nih ketika pernah saya juga ikut ya ke sekolah-sekolah katanya tuh nggak mau makan tablet tambah darah takut darah tinggi. Iya. Nah itu gimana nih statement untuk klarifikasinya dulu? Nah iya, jadi ibu-ibu, tante-tante, adik-adik ya, kita minum tablet tambah darah itu bukan untuk menaikkan darah, tapi untuk menaikkan hemoglobin. Menaikkan untuk membentuk hemoglobin. Salah ya, jangan lupa. Jadi itu beda sumber, anemia dan darah tinggi itu beda sumber. Oh beda ya untuk hemoglobin jadi sama darah. walaupun jadi nggak membuat darah tinggi mengkonsumsi tablet tambah darah gitu. Oh jadi nggak ada hubungannya nih tekanan darah tinggi sama dari hemoglobin dan minum tablet tambah darah? Iya beda. Soalnya kalau darah tinggi itu cenderung lebih ke pompa jantungnya. Kalau anemia enggak. Anemia itu tadi bicarakan ada HB hemoglobin nih. Nah, jadi sebenarnya fungsi si HB ini, si hemoglobin ini tuh di tubuh tuh untuk apa sih? Jadi fungsinya hemoglobin itu untuk mengantarkan jadi dia itu sebagai distributor oksigen ke seluruh tubuh. Distributor guys, nggak cuma truk doang, dia distributor. Oh iya, makanya tadi ngaruh ya. Ketika istilahnya jadi si distributor oksigennya itu nggak ada ataupun rendah sedikit, dia jadi gampang ngantuk, lemah. Okay. Karena termasuk oksigen kan diantarkan ke otak ya supaya kita lebih segar. Fokus juga ya, lebih fokus juga. Itu juga dari hemoglobin itu buat nganterin oksigen ke otak. Oh iya, jadi percuma walaupun kita bernapas sebanyak mungkin kalau hemoglobinnya atau kereta anemia nggak akan diantar-antarin juga ya. Optimal. Tidak optimal. Oke. Nah, kemudian tadi selain obat tablet tambah darah nih, sebenarnya kan gratis kan ya kita dapat? Gratis. Oh, gratis. Gitu. Jadi maksudnya itu selain di sekolah juga dibagikan, kalau misalkan mau juga bisa datang langsung ke puskesmas. Oh bisa langsung datang ke sini buat minta langsung nanti ke Bang Puput yang langsung minta. Iya langsung bisa.
Oke, mungkin mau aja konseling gizi. konseling gizi. Oh, jadi nanti datang aja ke konseling gizi hari apa aja, Pak? Hari Senin sama Jumat. Hari- Sama dan Jumat. Senin dan Jumat. Senin dan Jumat, bukan Senin Bukan. sampai Jumat. Sampai Jumat. Senin dan Iya. Jumat. Oke. Dan juga kan ada juga produk kayak apa penambah darah ya yang mahal. Hitungannya lumayan mahal untuk yang di luar yang di Produk lain maksudnya tuh? Iya, itu produk lain. yang di toko-toko, di apotek-apotek. Tapi sebenarnya kandungannya lebih bagus yang dari Kemenkes, yang dari kita. Yang dari produk kementerian kita Iya, sendiri gitu. Oke. Tuh, dia sudah disesuaikan semuanya, termasuk hemoglobin, vitamin B kompleks, vitamin B12, asam folat dan lain-lainnya. Oh, jadi pokoknya mah obat yang udah ada istilahnya mah emang udah hanya ada di puskesmas, udah paket lengkap nih buat Yang- remaja putri dan buat si ibu hamil ini tuh. Yang hemoglobin, yang TTD. Yang tadi itu. Oke. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhirnya gini. Bicara tadi kan tablet tambah darah nih. Kan itu sumber Fe juga nih. Ada nggak sih beberapa makanan juga yang bisa mensuplai buat Fe-nya tinggi juga nih? Oh bisa, ada bisa. Apa? Ada. Jadi sumber zat besi paling tinggi itu ada di ati ampela. Ati ampela. Jadi ketika kalian merasa hemoglobinnya rendah banget, konsumsilah ati ampela. Oh, jadi bisa disuplai juga Bisa gitu disukai ya? juga. Selain itu juga dari daging-dagingan, daging sapi tapi paling tinggi mah. Oh, rendang ya. Rendang. Habis lebaran aja Bu ya, rendang. Iya. Terus juga sebenarnya disupport juga dari sayur mayur, cuman dia lebih rendah kadar zat besinya daripada di lauk hewani. Oh, jadi di istilahnya di sayur-sayuran juga ada ternyata yang Fe-nya juga yang ada kadar zat besinya. Contohnya apa aja tuh, Pak? Apa? Sayuran yang ada Oh, sayuran yang hijau-hijau kan? yang hijau-hijau. Oh, jadi yang berbau hijau-hijau. Iya. Oh. Dan juga penyerapan zat besi itu akan lebih optimal ketika kita konsumsi vitamin C. Vitamin C. Oh. Cuman lebih bagus kita konsumsinya lewat yang alami. Jadi Yang alami. bisa lewat air jeruk, perasan jeruk gitu. Jus jeruk. Ya, es jeruk, Es jeruk, jeruk right. gitu. Tapi bukan yang kayak Yang- produk. Yang udah jadi produk gitu Iya, ya. Oh. bukan yang kayak produk. Soalnya kalau ada yang tanya, "Teh, kalau aku minum tambah darah pakai nanti Mas gitu boleh nggak sih?" Oh, Gitu. iya, jadi istilahnya udah jadi dibentuk produk Iya, kayak gitu. Jadi produk minuman Produk minuman, yang iya. vitamin C itu lebih tidak disarankan sih, lebih disarankan lagi kalau kita pakai yang alami Yang dari alami, iya. buah jeruk atau buah-buahan lainnya gitu. Nah, jadi salah satu alternatifnya juga selain produk itu ada juga yang jeruk langsung ya vitamin C-nya tinggi. Hmm. Oke. Tapi juga jangan minumnya sama susu karena Oh. susu kan menetralisir. Jadi nanti kalau kita nih misal minum susu, mungkin 2 jam setelahnya kita baru minum tablet-tablet susu. Oh, oke. Jadi sebenarnya ada jangka waktunya juga dan makanan juga ada istilahnya ada porsinya dan ada porsinya. Jadi ada aturannya juga Iya, ya. ada Oh, aturannya. oke, gitu. Oke, Mbak Puput, terima kasih bincang-bincangnya, obrolannya. Wah, tadi udah dibahas kupas habisnya soal tadi ternyata ada di program gizi itu ada program yang namanya tablet tambah darah untuk remaja putri. Nah, ternyata ini kan penanggung jawabnya yang sering ke sekolah-sekolah mungkin sering lihat Mbak Puput ya, yang sering teriak-teriak katanya itu, ayo minum tablet tambah darah biar nggak ada anemia. Tadi udah dibahas juga. Ternyata kalau dampak anemia itu bisa dari 5L, tadi 5L. Kemudian bisa dilihat dari Ininya matanya, rada pucet, telapak tangan, kuku. kukunya, itu juga bisa dilihat. Nah, mungkin melalui video ini kita pun mengajak, ayo untuk remaja putri ataupun siapapun itu, ayo makan tablet tambah darah. Cuma seminggu sekali kok. Oke, gitu aja mungkin Mbak. Mbak, Iya. makasih ya udah mau diajak ngobrol. Iya, Sekian sama-sama. aja. Mungkin kita tutup. Jangan lupa ya buat komen, like, share, subscribe ya. Jangan lupa ya, oke. Kalau ada pertanyaan boleh di komen aja, di komen. comment section. Nanti kita bisa jawab lewat situ juga. Siapa tahu bisa buat bahan kita aja atau mau request juga boleh. Bisa. Mau request konten apapun bisa sama kreatornya. Dari belakang Oh, iya. scenes juga bisa. Oke, sekian dari kita. Terima kasih udah nonton. Nanti tonton lagi ya video-video kita selanjutnya. Puskesmas Salah Lega, biduan, be the best, bisa.